Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 29 Januari, judulnya Hormatilah Orang-orang Seperti Dia. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Daniel 12 ayat 3. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Amin. Epafroditus disebutkan hanya dalam surat ini. Meskipun disebutkan secara singkat, kita dapat mempelajari banyak hal tentang dirinya. Dilihat dari namanya yang merujuk pada pemujaan terhadap dewa Afrodit, Epafroditus bertobat dari latar belakang penyembah berhala. Ia aktif dalam pelayanan karena disebut sebagai teman sekerja, kemungkinan bekerja bersama Paulus di Filipi. Menjadi teman seperjuangan mungkin merujuk pada konflik yang dihadapi oleh Epafroditus dalam menyebarkan Injil. Bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Filipi 2 ayat 30. Sebagai utusan yang ditunjuk oleh gereja di Filipi, Epafroditus diutus untuk melayani Paulus di penjara dan mengurus segala kebutuhan Paulus. Filipi 2 ayat 25. Dialah orang yang dipercaya oleh jemaat Filipi untuk memberikan sumbangan keuangan bagi Paulus. Filipi 4 ayat 18. Persembahan ini sangat penting karena makanan, pakaian, perlengkapan tidur, atau kebutuhan lain yang mungkin dibutuhkan para tahanan Romawi harus dibeli dengan biaya sendiri atau dibawa oleh keluarga dan teman-teman. Kisah 24 ayat 23. Menjelang akhir pemenjaraan yang kedua di Roma, Paulus meminta Timotius untuk berusaha datang sebelum musim dingin dan membawa jubah yang tertinggal di Troas. 2 Timotius 4 ayat 21 juga 13. Paulus tampaknya membutuhkan mantel wol tebal ini di dalam sel batu yang dingin. Epafroditus juga yang dipercaya membawa surat ini kembali ke Filipi. Mungkin karena masalah-masalah di Filipi, Paulus menganggap perlu untuk mengirim Epafroditus pulang lebih cepat dari yang diharapkan. Dan dengan demikian mendesak jemaat Filipi untuk menyambut dia dalam Tuhan dengan sukacita yang besar. Filipi 2 ayat 29. Paulus ingin memastikan bahwa jemaat di Filipi tidak mengkhawatirkan keadaannya di penjara. Paulus juga menegaskan bahwa Epafroditus adalah seseorang yang patut dihormati oleh orang-orang Kristen. Bukan karena kekayaan atau status sosialnya, tetapi karena roh pengorbanannya dalam mengikuti teladan Yesus. Filipi 2 ayat 6-11, Lukas 22 ayat 25-27. Kata Yunani untuk menghormati atau menghargai hanya muncul beberapa kali dalam Perjanjian Baru, seperti digunakan untuk menggambarkan hamba perwira tinggi Romawi yang sangat dihargai dalam Lukas 7 ayat 2. Kata ini digunakan bagi mereka yang mendapat kehormatan dengan ditempatkan di tempat terhormat dalam sebuah perjamuan. Lukas 14 ayat 8. Dan digunakan untuk Yesus sebagai batu penjuru yang mahal. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 6. Nama Epafroditus masuk dalam kelompok ini, menunjukkan bahwa ia benar-benar seorang yang setia. Kutipan Roh Nubuat disadur dari God's Amazing Grace halaman 229. Allah telah memerintahkan tugas kepada para manusia sebagai perwakilannya untuk mengomunikasikan karakter Allah, memberi kesaksian tentang kasih karunia Allah, kebijaksanaan Allah,
dan kemurahan Allah, dengan menyatakan kasih Allah yang lembut dan penuh belas kasihan. Tugas kita adalah memulihkan citra moral Allah dalam diri manusia melalui kasih karunia yang melimpah yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Oh, betapa kita perlu mengenal Yesus dan Bapa Surgawi kita, agar kita dapat menjadi perwakilan karakter Kristus. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.